Memiliki rumah yang bagus, menarik dan nyaman, pastinya setiap orang menginginkan hal tersebut. Karena banyak desain yang bisa dipilih untuk membuat hunian menjadi tampak lebih menarik. Salah satunya konsep hunian yang satu ini, yaitu rumah bergaya Skandinavian. Di mana desain Skandinavian sendiri merupakan konsep modern yang bertujuan untuk menunjukkan gaya hidup murni yang memiliki fungsi dan kesederhanaan. Desain Skandinavian bukan hanya tentang sesuatu yang simpel dan elegan. Konsep Skandinavian adalah kemampuan untuk membuat sesuatu yang sederhana tampak luar biasa dan indah dilihat. Tema Skandinavian dengan warna dominan putih yang bernuansa cerah dan hangat, desain furniture yang halus dan nyaris tanpa ornamen, pengerjaan dengan detail-detail sempurna dan keanggunan yang bersahaja adalah karakteristik utama model rumah Skandinavian. Pencahayaan alami juga dianggap sangat penting dan banyak rumah bergaya Skandinavian yang ditandai dengan penggunaan warna-warna pastel sederhana yang nyaris minim ornamen dan material. Nah, langsung aja nih Smart Viewers, kali ini saya akan mengajak Smart Viewers semua untuk melihat bagaimana sebuah rumah bergaya Skandinavian yang akan mengubah hunian Smart Viewers menjadi lebih menarik. Yuk, langsung aja sekarang kita bertemu dengan pemilik rumahnya. Halo Smart Viewer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mira, rumah saya di daerah Bogor. Nah, mungkin saya sedikit akan ceritakan konsep rumah saya, gitu kan. Nah, di sini untuk carport kita bikin dua mobil dengan taman yang cukup simpel, yaitu dengan batu-batuan putih campur batu hitam dengan tanaman-tanaman yang hanya cukup bonsai aja ya, yang simpel-simpel. Nah, di depan pun saya simpan pot dengan dua pohon. Dan untuk pengaplikasian potnya pun saya pilih yang natural karena saya memang pengen konsep itu minimalis tapi ada unsur yang naturalnya, gitu kan. Nah, sama seperti dengan teras di sini cukup dengan pot dan kursi rotan dengan pohon-pohon yang cukup simpel juga maintenance-nya. Nah, untuk daerah balkon di atas saya pakai pohon gantung ya. Pohon gantung yang memang sengaja kami pilih sebelum ada carport, pemilihan carport di sini cukup bisa mengfilter panasnya matahari. Nah, yuk sekarang kita lihat konsep dalam rumah saya. Memiliki ruang yang cukup luas, pemilik rumah memanfaatkan ruang yang dimilikinya untuk membuat sebuah garasi, teras dengan berbagai furniture seperti meja dan kursi yang terbuat dari rotan untuk tamu yang datang. Kemudian adanya taman yang dihiasi oleh tumbuhan hijau agar terlihat lebih segar. Bukan itu saja, adanya balkon yang dihiasi tumbuhan gantung dibuat adalah sebagai dekorasi serta dapat memfilter panasnya cahaya matahari. Nah, Smart Views, kita sekarang udah sampai di ruang tamu saya. Ruang tamu saya ini menyatu dengan ruang keluarga atau ruang TV karena kita memperhitungkan kapasitas luas bangunan kami ya. Nah, untuk konsep ruangan tamunya sendiri saya buat yang simple. Di sini cukup satu sofa ditambah dengan coffee table yang lumayan kita simpan yang lebih besar. Terus untuk stool kita tambah stool, ditambah untuk wall dekornya kita pilih shelf ya. Kenapa saya pilih cermin? Karena kan untuk memperhitungkan agar terlihat luas gitu. Nah, untuk tanamannya sendiri saya simpan di sini untuk penghijauan. Nah, di sini untuk menghubungkan antara ruang tamu dengan ruang keluarga saya pasang partisi yang memang didesain terlihat ya. Jadi maksudnya nggak terlalu tertutup. Nah, sekarang kita lihat ruangan selanjutnya yuk.
terlihat begitu menarik dengan konsep yang diusung oleh pemilik rumah, yaitu Skandinavian, di mana ruangan ini dilengkapi dengan berbagai furniture seperti sofa dan meja dengan warna-warna yang natural. Untuk pemilihan warna juga disesuaikan dengan konsepnya, yaitu berwarna putih agar terlihat lebih luas. Ditambahkan dengan adanya dekorasi seperti cermin, ornamen lainnya untuk mempercantik ruangan, serta tumbuhan hijau yang diberikan agar terkesan lebih segar. Bukan hanya itu, pemilik rumah juga dapat membuat jendela yang cukup besar untuk sirkulasi udara dan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Nah, Smart Viewers, kita udah sampai di ruangan keluarga saya. Saya buat sih simple ya, bergelaran kapet, satu sofa dan satu coffee table. Saya memang sengaja bikin open konsep karena apa? Ingin lebih hangat, lebih kekeluargaan. Nah, ruang keluarga ini pun terhubung dengan minibar. Saya buat simple ya dengan dekorasi yang ada. Untuk minibar ini pun kenapa kita bikin minibar? Agar ruangan lebih hangat lagi, lebih kekeluargaan lagi. Dan minibar ini pun kita bikin konsep terlihat dari dapur. Nah, nanti kita lihat dapur saya seperti apa. Masih dengan konsep yang sama, ruang keluarga yang menjadi tempat favorit bagi pemilik rumah dan biasanya dijadikan untuk tempat berkumpul, bersantai sambil menonton televisi bersama dengan keluarga juga terlalu dan terlihat begitu simpel. Dengan penggunaan furniture seperti sofa dan coffee table, karpet dengan warna disesuaikan dengan konsep ruangan. Area ini juga menyatu dengan ruang tamu yang hanya dibatasi oleh partisi kayu berwarna putih agar memberikan kesan natural dan luas. Pemilik rumah juga memberikan dekorasi dan tanaman hijau dalam ruangan agar terlihat cantik dan terkesan lebih segar. Bukan hanya itu, masih menyatu dengan ruang keluarga, pemilik rumah membuat sebuah foyer dengan minibar yang berhadapan dengan area dapur. Ditambah dengan penggunaan furniture seperti kursi rotan dan dekorasi dinding yang diberikan adalah untuk mempercantik area ini. Selain itu, pemilik rumah juga meletakkan sebuah tanaman artificial di area minibar agar terkesan lebih segar. Nah, Smart Viewer, sudah sampai di ruangan dapur saya yang tadi saya ceritain. Konsep minibar saya open konsep dengan dapur saya. Di sini untuk dapur saya pakai lantainya itu granit dengan motif kayu. Dari awal kita memang pengen konsep rumah itu unsur kayu ya. Jadi untuk lantainya saya pakai granit. Terus untuk mejanya kita pakai granit juga, tapi yang gloss. Kalau yang untuk lantainya dog. Nah, untuk wall dekornya sendiri saya pakai seperti ini ya, ditambah dengan penghijauan pohon-pohon dan hiasan-hiasan lainnya. Nah, untuk meja makannya juga karena ruangan terbatas, saya pakai 4 kursi. Nah, untuk dapurnya sendiri saya menyatu dengan meja makan. Untuk pemilihan meja makannya sendiri saya pilih warna putih dan meja kayu, dibiarkan dengan warna yang natural. Nah, di sampingnya itu saya buat rak-rak yang sengaja saya simpan beberapa box ya untuk penyimpanan ya barang-barang dan hiasan-hiasan lainnya. Tercantik ruang makan saya ini saya bikin taman kering dengan pengaplikasian bata putih, dan untuk pencahayaan saya bikin ceiling. Itu udah cukup untuk ruangan dapur saya. Nah, Smart Viewer, kita lihat ruangan berikutnya. Masih mengusung konsep Skandinavian, ruang dapur terlihat sangat menarik dan simpel dengan pemilihan warna putih agar terlihat lebih luas. Ditambah dengan pengguna berbagai furniture seperti lantai granit motif kayu, kitchen set yang simpel dengan berbagai ornamen kayu dan tanaman artificial yang diberikan adalah mempercantik ruangan. Bukan hanya itu, ruang dapur juga menyatu dengan ruang makan, di mana ruang makan juga terlihat simpel dengan pemilihan warna furniture seperti kursi dan meja yang terlihat natural.
Ditambah dengan rak penyimpanan kayu berwarna netral dengan beberapa dekorasi dinding untuk mempercantik area ini. Selain itu, untuk area ruang makan, pemilik rumah juga membuat taman kering dengan pengaplikasian bata berwarna putih di area dinding serta siling untuk pencahayaan di dalam ruangan. Nah, Smart Fuel, kita udah sampai di kamar tidur anak saya. Cukup simpel sih ya, karena dengan ukuran yang 3x3, jadi saya bikin lemari, ranjang dengan ukuran yang memang nggak terlalu besar. Di sini saya konsepnya putih karena untuk kesannya lebih luas ya, dan untuk pencahayaannya pun udah cukup memadai karena di sini jendelanya cukup besar sekali. Nah, untuk wall dekornya cukup dengan hiasan ini dan yang lainnya yang si anak gadis mau. Nah, sekarang kita lanjut ke ruang berikutnya. Yuk. Untuk kamar anak terlihat lebih girly dan simpel dengan penggunaan furniture seperti tempat tidur, lemari, dan beberapa dekorasi di dalam ruangan yang disesuaikan dengan pemilihan warna yang natural. Pemilik rumah juga membuat sebuah jendela yang cukup besar sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Ditambah dengan adanya wall decor yang diberikan adalah untuk mempercantik ruangan. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Dengan melakukan investasi pada reksadana, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi. Reksadana dapat dibedakan menjadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Lot adalah satuan resmi yang digunakan untuk transaksi saham di pasar modal. Lot berfungsi menunjukkan jumlah unit instrumen saham yang diperjualbelikan di pasar modal atau bursa saham. Intinya, jual beli saham harus dilakukan dalam satuan lot atau kelipatannya. Berdasarkan aturan Bursa Efek Indonesia, satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Sebelumnya, satu lot terdiri dari 500 lembar saham. Namun, ini membuat investasi saham tidak ramah untuk investor pemula atau mereka yang punya modal kecil. Pada 6 Januari 2014, Bursa Efek Indonesia membuat aturan baru tentang satuan lot saham. Aturan tersebut menetapkan bahwa satu lot setara dengan 100 lembar saham. Dekorasi rumah ala Skandinavian memang sedang banyak digunakan oleh banyak orang, di mana konsep ini biasanya mengusung sebuah tema yang lebih bersih dan putih. Gaya Skandinavian juga banyak dipakai untuk interior rumah sederhana tapi elegan. Salah satu ciri khas dari desain interior Skandinavian adalah memaksimalkan penggunaan ruang untuk memberikan kenyamanan. Penataan furniture disusun agar tidak menyulitkan ruang gerak penghuni rumah sehingga ruang dapat digunakan secara maksimal dan terhindar dari barang-barang yang tidak diperlukan. Penggunaan kabinet dan rak bisa menjadi pilihan yang tepat untuk ruang penyimpanan dengan dekorasi yang agar ruang selalu rapi dan terlihat nyaman. Nah, kalau tadi kita sudah melihat konsep di area lantai 1 milik Miri, sekarang saatnya kita lihat area di lantai 2 rumah miliknya. Ada apa aja sih? Yuk, langsung aja kita lihat. Nah, Smart View, sebelum kita lanjut ke ruangan lantai 2, saya naik tangga.
di sini untuk tangga saya bikin lantai keramik dengan aplikasi railing besi dan kayu dicat warna hitam. Nah, untuk tangga ini pun saya pakai pintu pengaman. Kenapa saya pakai pintu pengaman? Karena saya punya baby di sini. Meminimal sesuatu hal, jadi saya pakai pintu besi ini. Nah, untuk area tangga ini pun untuk mempercantik saya pasang wall decor. Wall decornya pun yang simple ya. Nah, seperti ini. Yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya. Untuk area tangga terlihat cukup menarik dan simpel, di mana untuk anak tangga sendiri adalah terbuat dari lantai keramik. Bukan hanya itu, pemilik rumah juga memilih railing tangga besi dan kayu berwarna netral agar menyatu dengan konsep yang dipilih. Ditambah dengan adanya wall decor yang diberikan adalah untuk mempercantik area ini. Memanfaatkan area di bawah tangga, pemilik rumah dapat membuat sebuah kamar mandi di mana ruangan ini terlihat simpel dengan penggunaan dinding keramik motif yang cukup unik. Dengan fasilitas toilet, shower, dan tambahan dekorasi dinding agar terlihat lebih menarik. Nah, Smart Viewer, kita udah sampai di ruang tidur utama saya, di mana saya mengusung konsep Skandinavian. Terlihat ya di sini konsepnya putih, dan untuk penggunaan furniture pun seperti lemari, tempat tidur, nakas, semuanya dengan unsur putih. Nah, untuk pencahayaannya sendiri saya bikin jendela besar yang sesuai dengan konsep Skandinaviannya tersebut. Nah, untuk hiasan dinding sendiri saya penggunaan wall decor seperti hambalan ini. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ruangan berikutnya. Masih dengan konsep Skandinavian, untuk kamar utama terlihat simpel dan elegan dengan pemilihan warna putih di dalamnya. Di mana penggunaan furniture seperti tempat tidur, lemari, dan kabinet juga disesuaikan dengan warna ruangan agar terlihat lebih bersih dan juga luas. Bukan hanya itu saja, di dalam kamar utama juga terdapat jendela yang cukup besar di mana fungsinya adalah sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Selain itu, adanya dekorasi seperti pajangan dinding yang diberikan adalah untuk mempercantik ruangan. Nah, Matthew, kita sudah sampai di kamar tidur anak saya yang laki-laki. Di sini tetap konsepnya simple karena ruangan yang cukup kecil. Makanya di sini saya penggunaan furniturnya tempat tidur yang ukuran 1x1, dan untuk penggunaan furniturnya sendiri lemari itu saya bikin lemari gantung karena untuk menghemat ruangan. Dan untuk catnya pun cat putih untuk terlihat kesan luas. Nah, untuk wall decornya sendiri di ruangan anak saya pilih beberapa wall decor hanya untuk penghias ruangan aja. Tetap kita mengambil chic dan simpelnya. Nah, di kamar tidur anak saya laki-laki ini saya tempatkan meja belajar yang cukup simpel. Dan untuk pengaplikasian warnanya pun saya pilih warna putih. Smart Viewers, selanjutnya ikutin saya terus. Yuk! Berbeda dengan kamar anak perempuan, untuk kamar anak laki-laki yang berada di lantai 2 terlihat simpel dengan penggunaan furniture seperti tempat tidur dan lemari gantung yang disesuaikan dengan warna ruangan, yaitu warna yang natural. Bukan hanya itu, di dalam kamar juga terdapat area belajar dengan penggunaan furniture seperti meja berwarna putih agar terkesan lebih bersih. Ditambah dengan adanya dekorasi seperti beberapa figura di area dinding agar terlihat lebih menarik.
Smart viewers, untuk kamar anak perempuan yang berada di lantai 2 terlihat simpel dan girly dengan penggunaan furniture seperti tempat tidur bernuansa pink dan lemari berwarna putih agar terlihat lebih menarik. Ditambah dengan adanya dekorasi dinding yang diberikan agar tidak terlalu kosong. Bukan hanya itu, adanya jendela yang cukup besar adalah sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Saham adalah bukti kepemilikan akan sebuah korporasi atau bisnis. Saham merupakan instrumen yang bisa dijadikan investasi jangka panjang dan jangka pendek, tergantung tujuan investasi Anda. Keuntungan yang akan diperoleh investor saham ialah mendapatkan dividen saat bisnis mengalami keuntungan. Kamu bisa mendapatkan capital gain dengan menjual saham pada saat harganya naik, sehingga profit yang didapat lebih besar. Namun, instrumen saham mempunyai risiko yang tinggi. Jadi, pastikan kamu mendalami ilmunya terlebih dahulu sebelum berinvestasi ya. Menurut pengertiannya, indeks LQ45 merupakan 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi atau liquid, serta beberapa kriteria pemilihan lainnya seperti pertimbangan kapitalisasi pasar. 45 emiten tersebut disesuaikan setiap 6 bulan sekali, tiap awal Februari dan Agustus. Dengan demikian, saham yang terdapat pada daftar tersebut akan selalu berubah-ubah. Kriteria saham yang masuk di LQ45 tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan, memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, serta nilai transaksi yang tinggi, masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar reguler dalam 12 bulan terakhir, termasuk dalam 60 saham dengan kapitalisasi tertinggi dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Selain menjadi ibu rumah tangga, ternyata Mira adalah seorang yang suka mendesain rumah sesuai yang diimpikannya. Dengan keterampilannya dalam mendekor rumah membuat hunian ini yang ia tempati terlihat cantik dan menarik. Dan ternyata di sela-sela waktu luang, ia selalu menyempatkan waktu untuk melakukan suatu hal yang menjadi hobinya, yaitu memasak. Yuk kita lihat. Nah, smart viewers, di sela-sela selang waktu saya sering menghabiskan waktu di dapur. Ini pun salah satu hobi saya, memasak dan baking ya. Nah, untuk kali ini saya mau masak sabu-sabu. Saya udah siapkan semuanya, bumbu dan lain-lainnya. Yuk ikuti saya terus.
sudah jadi sabu-sabu ala Mira. Nah, tadi juga sudah berkeliling lihat ruangan yang ada di sini. Nah, semoga bermanfaat dan menginspirasi smart viewers yang ada di rumah. Terima kasih, bye-bye. Nah, gimana smart viewers? Mungkin ide memasak bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di sela-sela waktu luang. Semoga ide memasak hari ini bisa menginspirasi dan diaplikasikan di rumah ya. Karena bahan dan caranya yang cukup simpel untuk diaplikasikan. So, selamat mencoba. Dan setelah melihat semua ruangan yang ada di rumah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap desain memiliki karakteristik masing-masing. Dan pastinya setiap konsep yang dipilih akan memberikan sesuatu hal dan suasana yang baru dalam sebuah hunian. Sama seperti konsep yang satu ini, yaitu Scandinavian, di mana konsep ini adalah salah satu konsep yang fleksibel karena bisa diaplikasikan ke setiap ruangan di rumah termasuk ke dalam ruang tamu. Bukan hanya itu, desain interior Scandinavian juga memiliki konsep kembali ke alam dengan meletakkan tanaman hias daun di sudut-sudut ruangan. Konsep interior Scandinavian akan menjadi tampak semakin sempurna. So, semoga episode kali ini bisa menginspirasi smart viewers di rumah ya dalam menentukan style dari rumah yang ingin didekorasi. Smart viewers, terima kasih telah menyaksikan Home Ideas, Hunian Hits Inspirasi Maksimal. Terus saksikan beragam program menarik lainnya hanya di MNC Channel yang terus memberikan inspirasi hunian Anda. See you and bye-bye.